Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabatku seakidah. Semoga kalian semua dilindungi oleh Allah Ta'ala dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Dalam video ini saya ingin membahas mengenai dan mengenal apa itu ruqyah. Ruqyah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ruqyah syar'iyah, yang kedua ruqyah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Apa itu? Adalah ruqyah syar'iyah. Yang pertama ruqyah syar'iyah adalah bentuk tawakul kepada Allah Ta'ala lewat Al-Quran dengan bertujuan dengan mengharapkan berkah yang ada di dalam Al-Quran atau berkahnya hadis-hadis Rasulullah. Untuk bertujuan apa? Untuk bertujuan penyembuhan. Bisa. Untuk bertujuan apa? Ingin disembuhkan dari segala macam penyakit. Ruqyah tidak hanya berkaitan dengan penyakit-penyakit yang datangnya dari jin atau yang datangnya dari syaitan. Tidak hanya demikian. Namun ruqyah syar'iyah bisa untuk kesembuhan segala macam penyakit. Apa buktinya? Buktinya dalam Al-Quran mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran adalah penyembuh segala macam penyakit bagi orang mukmin. Dikatakan dalam Al-Quran itu penyembuh, syifa, bukan dawa, bukan obat. Karena apabila dikatakan dawa, obat, maka ada kalanya obat itu menyembuhkan, ada kalanya obat itu tidak menyembuhkan. Namun dalam Al-Quran dikatakan dalam bahasa syifa, bermakna penyembuh. Maka berarti Al-Quran adalah penyembuh segala macam penyakit kecuali kematian. Kemudian yang kedua adalah ruqyah syar'iyah. Apa itu ruqyah syar'iyah? Ruqyah syar'iyah itu ruqyah yang menggunakan mantra-mantra, yang mantra tersebut akan bisa mengundang makhluk-makhluk jin. Isti'anah bil jin, menggunakan jin untuk menyembuhkan atau menggunakan jin untuk hajat-hajat mereka yang melakukan ruqyah syar'iyah tersebut. Apakah ini dibolehkan? Jawabannya tidak. Tidak boleh. Seorang hamba, seorang yang Islam, agama Islam itu melarang apabila seseorang melakukan ruqyah syar'iyah, ruqyah yang menggunakan metode-metode yang dilarang, yang keluar dari syariat-syariat agama Islam. Sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena ada efek tertentu di dalamnya. Apa itu efeknya? Sangat banyak. Yang pertama, apabila menggunakan ruqyah syar'iyah, umpama menyembuhkan penyakit, setelah penyakit itu sembuh, maka di lain waktu jin yang untuk diminta menyembuhkan penyakit tersebut akan merasuki, akan mengikuti orang yang telah menggunakan ruqyah syar'iyah tersebut. Kerugiannya sangat banyak dan tidak sedikit orang yang melakukan ruqyah tersebut, setelah penyakit A hilang kemudian timbul penyakit B, penyakit yang lain yang ditimbulkan dari jin yang masa lampau digunakan untuk menyembuhkan penyakitnya. Maka ini dilarang. Karena itu dilarang oleh agama, karena akan merugikan diri sendiri. Kemudian efek yang lainnya akan berakibat orang tersebut bisa bermalas-malasan, bisa sulit untuk melakukan kebaikan, bisa bermalas-malasan dalam ibadah, atau bisa melakukan ibadah tapi mereka tidak bisa khusyuk sedikit pun. Karena apa? Ada gangguan dari kelompok jin tersebut. Kemudian kerugian yang sangat amat merugikan adalah
apabila makhluk jin tersebut masih ada di raga seseorang, masih mengikuti orang tersebut, ketika dia mati itu akan membahayakan dirinya. Dalam apa? Dalam ketika dia sakaratul maut. Jin tersebut, syaitan tersebut akan mengganggu dalam sakaratul mautnya. Na'udzubillah. Seseorang ingin selamat, seseorang ditentukan selamat itu pada waktu apa? Pada waktu sakaratul mautnya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dari gangguan-gangguan jin yang terlaknat, oleh gangguan-gangguan syaitan yang terlaknat. Jin itu kebanyakan fasik dan kafir. Ada sekelompok jin yang dia itu Islam, ada. Namun kita juga tidak boleh, walaupun kita berhubungan dengan jin yang Islam, kita tetap dilarang oleh agama. Tidak boleh. Kita hanya menyandarkan dan kita bertawakul hanya kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Tidak ada pencipta dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah. Artinya apa? Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menciptakan sesuatu manfaat atau menciptakan suatu madorot kecuali datanya dari Allah. Nah, apabila ada pertanyaan seperti ini, nah kenapa ketika menggunakan jin penyakitnya bisa sembuh? Ya, lantaran jin tersebut sembuh. Tapi yang menciptakan kesembuhan adalah Allah Ta'ala, bukan dari jin tersebut. Sampai sini paham? Semoga kalian bisa memahami. Kemudian apa keuntungannya ruqyah syirqiyah? Di antaranya adalah ketika seorang bertawakul lewat Al-Quran kepada Allah Ta'ala, yang pertama adalah mendapatkan pahala. Dan yang kedua mendapatkan kesembuhan atas kehendak Allah. Al-Quran tidak menciptakan kesembuhan, namun sebab Al-Quran bisa sembuh, yang menciptakan kesembuhan Allah Ta'ala. Mari kita langgengkan, mari kita dawamkan Al-Quran untuk penyembuh segala macam penyakit bagi diri kita dan panjenengan semuanya. Semoga kita diselamatkan dalam dunia ini sampai ke akhirat dalam keadaan iman Islam, tetap mengikuti ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ari wa Maturidiyah. Kemudian kepada ilmu fikihnya kepada Imam As-Syafi'i dan imam-imam yang lain. Semoga video ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk kalian semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.